Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memberikan penjelasan terkait penerapan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Ia menegaskan bahwa pasal tersebut bersifat delik aduan absolut sehingga hanya Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki kewenangan untuk melaporkan dugaan penghinaan. Menteri Hukum, Pak Wamen, Pak Sekden juga. Penjelasan terkait isu-isu krusial dalam pemberlakuan Undang-Undang KUHP, Undang-Undang KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana disampaikan secara detail oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Senin 5 Januari 2025. Salah satu isu yang sering menimbulkan perdebatan dan menuai kritik dari implementasi KUHP tersebut di antaranya terkait pembahasan berekspresi, lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan penerapan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sejatinya bukan pasal baru dalam sistem hukum di Indonesia. Menurutnya pasal tersebut telah lama dikenal dalam hukum pidana, namun kini diatur kembali dalam KUHP dengan penegasan batasan yang lebih jelas antara kritik dan penghinaan. Lebih lanjut, Supratman menegaskan bahwa kritik yang dilakukan terhadap kebijakan pemerintah tidak dapat dipidana selama kritik yang disampaikan dalam konteks kebijakan publik dan kepentingan umum. Sedangkan tindakan yang bersifat menyerang martabat pribadi Presiden atau Wakil Presiden, termasuk penggunaan gambar atau simbol yang tidak senonoh, dapat masuk dalam kategori penghinaan sehingga dapat dipidana. Hanya saja menurut Supratman, pasal 218 KUHP yang mengatur pidana untuk setiap orang yang menghina Presiden dan atau Wakil Presiden bersifat delik aduan absolut, sehingga hanya Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki kewenangan untuk melaporkan dugaan penghinaan. Bahwa yang pertama, ini bukan pasal yang baru, ya. Kemudian yang kedua harus dibedakan antara mana yang kritik, mana yang penghinaan. Saya rasa teman-teman sudah pasti tanpa perlu membaca Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, teman-teman pasti ngerti mana yang dihina, mana yang kritik. Kalau soal kebijakan apapun yang terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, saya rasa nggak ada masalah. Kementerian Hukum kayak seperti Kementerian Hukum kemarin ya, terkait dengan isu royalti umpamanya. Kami nggak ada masalah kan dikritik oleh publik, tapi kami buktikan, kami jawab bahwa kami lakukan pembenahan bagaimana kemudian sistem royalti itu bisa dipercaya oleh lembaga LMKN, itu bisa lebih dipercaya dan lebih transparan. Kan itu dijawab. Jadi nggak ada masalah soal kritik kebijakan dan lain sebagainya. Tapi kalau seperti katakanlah masa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ada gambar yang tidak senonoh ya. Saya rasa teman-teman di publik pun tahu mana yang batasannya namanya menghina maupun yang kritik. Dan sampai hari ini pun juga pemerintah sampai saat ini ya, saya rasa belum pernah ada satupun langkah yang diambil yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kritik, ya nggak pernah ada, ya. Sebelumnya Undang-Undang KUHP ditandatangani Joko Widodo selaku Presiden RI dan diundangkan Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara pada 2 Januari 2023. Pasal 624 Undang-Undang KUHP menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut baru berlaku setelah 3 tahun sejak tanggal diundangkan atau 2 Januari 2026. Dengan demikian KUHP baru ini berlaku pada tanggal tersebut. Adapun dalam pasal 218 KUHP tersebut mengatur pidana untuk setiap orang yang menghina Presiden dan atau Wakil Presiden. Pasal 218 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 218 ayat 2 berbunyi tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Sementara dalam penjelasan pasal 218 ayat 1 disebutkan yang dimaksud menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri adalah perbuatan merendahkan.
atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista dan menfitnah. Juli Suwarto dan Ketut Sumadias melaporkan.